Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 keperawatan kritis yang beranggotakan saya sendiri Yunifia Dian Hermala sebagai moderator. Adapun Nur Aziza dan Putri Zakia Rahmadini sebagai pemapar materi. Baiklah, kepada Nur Aziza kami persilahkan untuk sebagai pemapar materi pertama. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuni. Kasus stimulus 1. Seorang laki-laki berusia 47 tahun mengeluh sesak disertai batuk dengan RR 36 kali per menit, saturasi oksigen 90%, tampak pucat dan akral teraba dingin, tekanan darah 120 per 70 mmHg, nadi 114 kali per menit. B. Suara auskultasi ronci. Keluhan sesak dirasakan saat beristirahat dan makin berat bila beraktivitas, misalnya berjalan ke kamar mandi. Pasien diketahui memiliki riwayat asma sejak kecil, namun tidak rutin berobat dan merupakan perokok aktif. Dalam sehari dapat menghabiskan 1 bungkus rokok. Pasien sudah sering keluar masuk rumah sakit dengan keluhan yang sama, yaitu sesak. Pasien juga sudah didiagnosis COPD sejak 7 tahun yang lalu. Pasien kemudian dirawat di rumah sakit dan pada hari ketiga kondisi pasien mengalami penurunan dengan ditandai penurunan saturasi oksigen 87%. pH darah 7,32, PCO 250, pH CO3 20, RR 45 kali per menit. Tidak teratur dan dangkal. Dengan penurunan kesadaran, pasien kemudian dirujuk untuk rawat ICU. Pertanyaan: A. Apakah yang dimaksud dengan COPD dan riwayat kesehatan apa saja yang dapat menyebab seorang mengalami COPD? Jawabannya, penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK adalah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernapas, batuk berdahak, dan mengi atau bengkak. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit ini adalah: A. 1. Memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok atau perokok pasif. 2. Terpapar polusi udara, misalnya dari debu jalan, asap dari kendaraan atau asap pabrik dan industri. 3. Menderita penyakit asma, tuberkulosis, infeksi HIV, dan kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan protein alfa 1 antripsin. 4. Memiliki keluarga dengan riwayat PPOK. 5. Berusia 40 tahun ke atas. 6. Berjenis kelamin wanita. B. Apakah semua pasien COPD harus dirawat di ICU? Jawabannya iya, karena pasien mengalami masalah dengan paru-paru harus sering dirawat di ruang ICU. Misalnya, paru mereka meradang akibat cedera atau infeksi yang membuat mereka sulit untuk bernapas. Kondisi tersebut terkadang membuat pasien membutuhkan alat ventilator agar mereka bisa bernapas. Dikarenakan peralatan ruang ICU yang lengkap membuat mereka harus dirawat di ruangan ICU. C. Apakah mengidentifikasikan pasien COPD penanganan perawatan intensif? Jawabannya perlu, karena secara umum penata laksanaan PPOK memiliki terapi non-farmakologis, terapi farmakologis, terapi oksigen. 1. Terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan meliputi indikasi, rehabilitasi, dan terapi nutrisi. A. Edukasi. Edukasi diutamakan agar pasien berhenti merokok. Selain itu juga dijelaskan tentang jenis obat yang dikonsumsi, cara penggunaannya, waktu dan dosis pemakaian obat yang tepat. Rehabilitasi. Rehabilitasi ditunjukkan untuk memperbaiki gejala sesak nafas dan toleransi aktivitas fisik. Program dapat dilaksanakan di dalam atau di luar rumah oleh suatu tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, ahli gizi, terapis respirasi, dan psikolog.
Nutrisi. Malnutrisi merupakan hal yang sering terjadi pada PPOK. Malnutrisi pada pasien PPOK sangat erat kaitannya dengan penurunan fungsi paru, penurunan kapasitas aktivitas fisik, dan tingginya angka mortalitas. Oleh karena itu, pemberian nutrisi yang tepat merupakan bagian dari terapi pada pasien PPOK. 2. Terapi farmakologis. Terapi farmakologis yang mungkin bermanfaat untuk pasien PPOK adalah golongan beta-2 agonis, golongan antikolinergik, golongan metilasatinis, kortikosteroid, mukolitik, dan antibiotik. Golongan beta-2 agonis, bronkodilator, bekerja dengan melebarkan jalan nafas sehingga dapat menurunkan resistensi jalan nafas. Bronkodilator dapat diberikan tunggal atau kombinasi tergantung derajat serangan PPOK. Golongan beta-2 agonis bekerja dengan menstimulasi reseptor beta-2 adrenergik yang mengakibatkan relaksasi otot polos jalan nafas. D. Deskripsikan patofisiologi yang mungkin terjadi pada pasien di atas, sehingga dapat terjadi masalah keperawatan. Jawabannya, merokok merupakan penyebab munculnya masalah pada pasien di atas, karena di dalam rokok banyak mengandung radikal bebas yang dapat meningkatkan stres oksidatif dan meningkatkan apoptosis serta nekrosis dari sel yang terpapar. Hal ini dapat memicu terjadinya cedera sel yang menimbulkan respon inflamasi berupa fibrosa paru sehingga obstruksi paru. Karena itu didiagnosis COPD. Dengan kompensasi, tubuh mengalami peningkatan pernapasan atau sesak nafas, serta tubuhnya refleks batuk, sehingga diangkat masalah keperawatan pasien ketidakefektifan pola napas. Apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Jawabannya, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan keletihan otot pernapasan karena pasien datang dengan keluhan sesak di saat beristirahat dan akan bertambah berat jika pasien melakukan aktivitas seperti di kamar mandi. F. Susunan rencana asuhan keperawatan berdasarkan masalah utama pada kasus di atas. Diagnosa keperawatan. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan ketidakefektifan otot atau keletihan otot pernapasan. Batas karakteristik. 1. Takipnea. 2. Penurunan kapasitas vital. Faktor yang berhubungan. 1. Keletihan otot pernapasan. 2. Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan status pernapasan pasien normal dengan kriteria hasil. 1. Frekuensi pernapasan dalam rentang normal. 2. Tidak terdapat suara nafas tambahan. 3. Kapasitas vital dalam rentang normal. NIC terapi oksigen. 1. Pernapasan kepatenan jalan nafas. 2. Siapkan peralatan oksigen dan berikan melalui sistem humidifier. 3. Berikan oksigen tambahan sesuai anjuran. 4. Monitor aliran oksigen. 5. Monitor efektivitas terapi oksigen. 6. Amati tanda-tanda hipoventilasi induksi oksigen. 7. Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai penggunaan oksigen tambahan selama kegiatan atau tidur. Baiklah, terima kasih kepada Nur Aziza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Zakia Rahmadini. Kepada Putri Zakia Rahmadini kami persilahkan. Soal yang kedua yaitu seorang laki-laki berusia 57 tahun diketahui dirawat di ruang penyakit non-bedah dan mengalami penurunan kesadaran. Saat dikaji RR 46 kali per menit, saturasi oksigen 83%, akral dingin, tekanan darah 80 sampai per 60 mmHg, nadi 100 kali per menit, teraba lemah. Segera dilakukan pemeriksaan AGD dan didapatkan pH darah 7,30, PCO2 55, PHCO3 28. Pasien diarahkan untuk mendapatkan perawatan intensif karena ditemukan adanya indikasi ARDS. Selain itu, pasien diketahui mengalami edema paru akibat gagal jantung yang telah lama dideritanya. Hasil ronsen paru menunjukkan adanya edema paru masif dan kardiomegali. Pertanyaannya,
Yang A, apakah ARDS? Jawabannya, Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS merupakan kerusakan paru total akibat berbagai etiologi. ARDS adalah gangguan pernapasan akut yang terjadi ketika cairan menumpuk di kantung-kantung udara atau alveoli di paru-paru. Penumpukan cairan tersebut membuat paru-paru tidak terisi udara dalam jumlah cukup, imbasnya oksigen yang mengalir dalam aliran darah minim dan organ tubuh tidak dapat berfungsi normal karena kekurangan oksigen. Soal B, bagaimana seseorang diketahui menderita ARDS? Jawabannya, karena ditemukan adanya indikasi ARDS adalah pasien diketahui mengalami edema paru akibat gagal jantung yang telah lama dideritanya. Serta ARDS ini disebabkan oleh kerusakan alveoli akibat merembasnya cairan dari pembuluh darah kapiler di dalam paru-paru ke dalam alveoli. Soal C, apa yang mengindikasikan pasien di atas memerlukan perawatan intensif? Jawabannya, karena ditemukan adanya indikasi ARDS serta pasien mengalami penurunan kesadaran. Selain itu, pasien juga mengalami edema paru akibat gagal jantung yang telah lama dideritanya. Soal D, apakah pemeriksaan AGD dan apa tujuannya? Jawabannya, analisa gas darah atau AGD adalah pemeriksaan untuk mengukur oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH dalam darah. Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan paru-paru dan pasien shock. Tujuannya, analisa gas darah umumnya bertujuan untuk memeriksa fungsi organ paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tes ini juga dilakukan pasien yang sedang menggunakan alat bantu nafas untuk memonitor kondisi serta mengetahui apakah pengaturan alat sudah sesuai. Selain itu juga tes ini dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan ginjal, serta memeriksa gejala yang disebabkan oleh gangguan distribusi organ dan karbon dioksida, atau keseimbangan pH dalam darah, seperti sesak nafas, kesulitan bernafas, mual, pusing, dan penurunan kesadaran. Apa yang dimaksud dengan edema paru dan kaitannya pada kasus di atas? Edema paru dapat didefinisikan secara luas sebagai akumulasi cairan yang berlebihan di dalam sel, ruang antar sel, dan rongga alveoli pada paru. Penyebabnya beragam, tetapi memiliki hasil akhir yang sama, yaitu jumlah air yang berlebihan di dalam paru. Kaitannya pada kasus di atas mencerminkan jika edema paru disebabkan oleh gagal jantung dengan peningkatan tekanan mikrovaskuler pulmonal, maka dapat dilakukan terapi untuk perbaikan fungsi jantung. Perbaikan fungsi jantung dapat dicapai dengan berbagai cara. Oksigen dan digitalis diberikan untuk meningkatkan volume semenit. Pemberian morfin dapat membantu mengurangi preload dan afterload karena mengurangi ansietas. Deskripsikan patofisiologi yang mungkin terjadi pada pasien di atas sehingga dapat terjadi masalah keperawatan. Jawabannya, patofisiologi sindrom distres pernapasan akut atau Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS merupakan proses yang sangat kompleks. ARDS terjadi akibat inflamasi sistemik dan lokal yang menyebabkan kerusakan jaringan paru sehingga terjadi gangguan pertukaran gas, penurunan compliance paru, ventilation perfusion mismatch, dan kenaikan tekanan arteri pulmonal. Proses ARDS umumnya berlangsung dalam 3 fase, yaitu yang pertama yaitu fase eksudatif awal, ditandai dengan adanya kerusakan alveolus akibat reaksi inflamasi intrapulmonal dan ekstrapulmonal. Reaksi inflamasi dapat mempengaruhi epitel bronkus, makrofag alveolus, dan endotel pembuluh darah paru. Makrofag alveolus berperan dalam menstimulasi neutrofil serta sirkulasi mediator inflamasi pada bagian paru yang mengalami kerusakan. Mediator inflamasi yang aktif kemudian menyebabkan reaksi inflamasi lebih lanjut yang menyebabkan penumpukan cairan kaya protein dalam alveolus, sehingga menyebabkan edema serta hipoksemia. Reaksi inflamasi tersebut juga dapat menghancurkan sel epitel alveolus tipe 2. Sel ini berperan dalam produksi surfaktan yang berfungsi sebagai pelindung paru bagian dalam, menurunkan tekanan permukaan alveolus dan mengatur transport ion paru. Kedua mekanisme ini kemudian akan menyebabkan gangguan pertukaran gas dan gerakan mekanis paru. Aktivasi endotel dan kerusakan mikrovaskular paru juga memperburuk ARDS. Yang kedua yaitu fase proliferatif. Fase proliferatif mengikuti fase eksudatif. Fase ini merupakan proses penting pada patofisiologi ARDS, karena pada fase ini terjadi perbaikan homeostasis jaringan yang ditandai dengan ekspansi fibrolas, pembentukan matriks provisional, proliferasi sel progenitor, dan sel epitel alveolus tipe 2 baru.
Sel-sel baru yang terbentuk akan mengalami infiltrasi ke dalam alveolus dan membentuk membran hialin pada membran basal alveolus. Setelah integritas epitel kembali terbentuk, edema dalam alveolus akan mengalami resorpsi. Matriks provisional juga akan memperbaiki struktur dan fungsi alveolus. Pada beberapa pasien, resolusi ini tidak terjadi melainkan terjadi fase fibroproliferatif yang ditandai dengan pembentukan matriks ekstraseluler dan penumpukan sel inflamasi akut serta kronis yang dapat menyebabkan remodeling struktur paru yang buruk. Yang ketiga yaitu fase fibrotik. Fase fibrotik tidak terjadi pada seluruh pasien. Apabila terjadi, fase ini menyebabkan peningkatan mortalitas dan kebutuhan akan ventilasi mekanik yang lebih panjang. Pada fase fibrotik terjadi kerusakan membran basal secara ekstensif, repitelisasi terlambat atau tidak adekuat yang kemudian menyebabkan fibrosis interstisial dan intraalveolar serta metaplasia sel squamous. Sel-sel yang berperan pada fase ini adalah aquaporin 5, regulator transmembran fibrosis kistik, faktor stimulasi koloni makrofag granulosit, faktor regulasi interferon 4, faktor pertumbuhan kreatinosit, faktor pertumbuhan insulin, faktor pertumbuhan hepatosit, reseptor mannose, faktor pertumbuhan turunan platelet, dan faktor pertumbuhan beta. Soal G, apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Jawabannya, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan hilangnya fungsi jalan nafas, peningkatan sekret pulmonal, peningkatan resistensi jalan nafas. H. Susunan rencana asuhan keperawatan berdasarkan masalah utama pada kasus di atas. Jawabannya, dengan diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan hilangnya fungsi jalan nafas, peningkatan sekret pulmonal, peningkatan resistensi jalan nafas. Tujuannya meningkatkan dan mempertahankan keefektifan jalan nafas selama pemasangan ventilator dengan kriteria hasil bunyi nafas terdengar bersih dan ETT bebas sumbatan. Intervensi keperawatan yang dilakukan: yang pertama, kaji kepatenan jalan nafas, lakukan fisioterapi nafas tiap 6 jam. Yang ketiga, lakukan suction tiap 6 jam. Yang keempat, anjurkan klien untuk melakukan teknik batuk selama penghisapan observasi. Yang kelima, observasi TTV sebelum dan sesudah tindakan. Yang keenam, pertahankan suhu humidifier tetap hangat antara 35 sampai 37,8 derajat Celcius. Yang ketujuh, berikan obat mukolitik sesuai program. Kedelapan, monitor status hidrasi klien dengan rasional. Yang pertama, obstruksi dapat disebabkan oleh akumulasi sekret, pelengkapan mukosa, pendarahan, spasme bronkus, dan masalah dengan ETT. Yang kedua, untuk melepaskan sekret dari dinding paru dengan cara perkusi. Yang ketiga, tindakan untuk mengeluarkan sekret secara mekanik. Yang keempat, untuk melepaskan sekret dari dalam paru. Yang kelima, deteksi dini adanya kelainan. Yang keenam, membantu mengecerkan sekret paru. Ketujuh, mencegah sekret. Dan kedelapan, mencegah sekret mengental. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Jika terdapat
banyak kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.